Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang uji paired sample t-test dengan SPSS. Tapi sebelum kita melakukan uji coba pada satu kasus, kita perlu ketahui bersama bahwa uji paired sample t-test merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan. Data yang digunakan dalam uji paired sample t-test umumnya berupa data berskala interval atau rasio. Nah, uji paired sample t-test ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel atau dua kelompok yang saling berpasangan atau berhubungan. Sementara itu, jika penelitian yang kita lakukan ini misalnya bertujuan untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan, maka pengujian hipotesis menggunakan uji independent sample t-test. Nah, uji paired sample t-test ini merupakan bagian dari analisis statistik parametrik. Oleh karena itu, sebagian aturan dasar dalam analisis statistik parametrik, maka persyaratan utamanya adalah penelitian haruslah berdistribusi normal, seperti konsep dasar yang akan saya jelaskan nanti. Untuk mengetahui apakah data yang kita pakai dalam pengujian paired sample t-test ini berdistribusi normal atau tidak, tentunya kita perlu melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Apabila data yang kita miliki kita tidak yakini berdistribusi normal. Sementara itu, jika didapati bahwa data penelitian tidak berdistribusi normal, maka solusi alternatif yang bisa kita lakukan sebagai pengganti uji paired sample t-test adalah menggunakan analisis statistik non-parametrik dengan uji Wilcoxon. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Oke, sekarang kita perhatikan terlebih dahulu konsep dasar uji paired sample t-test. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa paired sample t-test ini merupakan bagian dari statistik parametrik. Maka dari itu, hal yang perlu kita ketahui dari konsep dasar uji paired sample t-test ini, yang pertama, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Kemudian yang kedua, dua sampel yang dimaksud tadi adalah sampel yang sama namun mempunyai dua data yang berbeda. Kemudian konsep dasar uji yang ketiga adalah yang tadi sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa datanya itu syarat mutlaknya harus berdistribusi normal. Kalau tidak berdistribusi normal datanya setelah kita lakukan uji normalitas, maka opsi yang kita gunakan adalah opsi melakukan uji non-parametrik. Nah, pada kesempatan kali ini saya ambil contoh kasus nilai hasil belajar statistika mahasiswa AP3 menggunakan metode belajar daring. Nah, di sini sudah kelihatan datanya. Nah, sebelumnya kita harus memiliki dulu aplikasi SPSS. Di sini saya sudah sandingkan aplikasi SPSS. Di sini saya menggunakan aplikasi SPSS 25 kalau tidak salah 25. Pada umumnya SPSS itu penggunaannya sama dengan aplikasi-aplikasi yang sebelum-sebelumnya atau yang lebih lama lagi versinya. Tetapi seperti langkah awal yang harus kita ketahui, apabila kita sudah memiliki data yang akan kita analisis, maka langkah yang pertama di SPSS ini kita harus melakukan pembuatan variabel view. Artinya kita harus membuat data variabel yang akan kita input masuk ke dalam SPSS. Nah, di sini ada dua variabel data nilai belajar statistik, ada pretest dan ada posttestnya.
Nah, di sini di pretest dari total N atau banyaknya mahasiswa yang akan kita analisis, di sini ada 20 orang dengan dua perlakuan pretest dan posttest untuk nilai belajar statistik. Nah, untuk membuat data variable view-nya, yang pertama kita buat tipe numerik, kemudian labelnya tetap kita isi dengan nama pretest dan seterusnya. Kemudian juga untuk tipe data yang kedua kita tetap menggunakan data numerik. Nah, kalau sudah terisi seperti ini, seperti yang kita lihat, sekarang pindah ke data view. Nah, di data view ini akan terbentuk dua kolom variabel yang akan kita isi, data yang akan kita analisis. Di sini saya sudah copy data yang ada di sini, saya sudah copy masuk ke aplikasi SPSS-nya. Langkah selanjutnya yang kita lakukan sebelum lanjut, harus kasus di sini kita harus menentukan atau melihat hipotesis yang akan kita uji. Kebetulan di kasus ini hipotesis yang terbentuk di H0-nya itu adalah tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar sebelum dan sesudah menggunakan metode daring. Sebelumnya maksudnya itu pretestnya, kemudian sesudahnya posttestnya. Nah, kemudian di hipotesis alternatifnya atau hipotesis H1-nya ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar sebelum dan sesudah menggunakan metode daring. Oke, jadi inilah nanti hipotesis akan kita uji dengan titik kritis yaitu alfa 5% atau signifikansi 0,05. Nah, kalau misalnya kita sudah input datanya ke data view yang kita miliki sekarang, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis. Melakukan analyze, cukup klik analyze, kemudian pilih compare means. Setelah memilih compare means, akan muncul beberapa pilihan uji. Kita pilih yang paired sample t-test. Klik paired sample t-test, kemudian variabel pretest kita pindahkan ke sebelah kanan, kemudian variabel posttestnya kita pindahkan ke sebelah kanan juga. Nah, seperti itu. Untuk opsi yang lain tidak usah diubah, langsung klik OK saja setelah memindahkan kedua variabel tadi. Oke, sekarang kita klik OK. Nah, di sini akan muncul tabel output, nah yang akan kita bahas satu persatu nanti di sini. Sebelum kita membahas tabel outputnya, coba diperhatikan di sini. Yang pertama kita memiliki tabel t-test paired sample statistik. Nah, untuk output paired sample statistiknya di sini kurang lebih sebenarnya memberikan gambaran statistik deskriptifnya, di mana akan di sini tampil ada kolom mean atau rata-rata. Jadi nilai rata-rata dari pretest dan nilai rata-rata dari posttestnya. Jadi dari pretest itu mahasiswa rata-rata memiliki nilai 63,4, kemudian di posttest 67,5. Kemudian di sini N adalah banyaknya mahasiswa yang kita lakukan pengujian. Kemudian standar deviasi juga ada dan standar error mean. Nah, di sini intinya output paired sample statistik memberikan gambaran statistik deskriptif dari data yang kita miliki. Kemudian output yang kedua di sini paired sample korelasi, artinya di sini korelasi dari sampel berpasangan. Seperti kita lihat di sini dari korelasi yang dihasilkan dari hasil analisis menggunakan SPSS, di sini dihasilkan 0,859 dengan signifikansi 0,000. Nah, inilah nanti akan menjadi bahan gambaran kita juga bahwa korelasi atau hubungan dari pretest dan posttest itu ternyata bernilai 0,859. Nah, pada
uji korelasi yang ada di pair sample t-test ini menggunakan korelasi person correlation product moment. Kemudian di tabel output yang ketiga, di sini di tabel output yang ketiga kita memperoleh, di sini di tabel yang ketiga kita sudah memperoleh hasil antara pretest dan posttestnya dengan nilai rata-rata min negatif 4,1, kemudian standar deviasinya 7,08520, kemudian standar error minnya 1,58 dengan nilai terendah minus 7,4 dan nilai tertingginya minus 7,8 berdasarkan confidence interval of difference-nya yang kita gunakan tadi 95%. Dan di sini ada nilai T hitungnya yang kita peroleh nilai T hitung negatif 2,588 dengan derajat kebebasannya 19 dan signifikansi to tail-nya sama dengan 0,018. Nah, sekarang kita perhatikan dasar pengambilan keputusan. Di sini dasar pengambilan keputusan yang kita gunakan, yang pertama, jika nilai signifikansi to tail-nya itu yang kita peroleh lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan posttest. Tetapi jika nilai signifikansi to tail-nya yang kita peroleh lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan posttest. Nah, sekarang kita perhatikan signifikansi to tail yang diperoleh di sini adalah 0,018. Nah, di sini kita peroleh 0,018. Artinya diketahui bahwa nilai signifikansi to tail-nya sebesar 0,018 itu lebih kecil daripada taraf signifikansi yang kita gunakan sebesar 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara hasil belajar statistika pada data pretest dan posttest. Untuk menentukan kesimpulan berikutnya sebenarnya ada cara-cara lain yang bisa kita gunakan seperti membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Seperti di sini kita peroleh nilai T hitung. Kita buka tabel distribusi normal yang banyak disediakan di internet. Kita bisa lihat di situ dengan menggunakan derajat kebiasaan 19 dengan menghubungkan signifikansi 0,05. Tetapi di uji SPSS yang paling umum yang kita gunakan sebagai dasar yang kuat untuk mengambil keputusan, walaupun dasar yang lain juga sama kuatnya, tetapi sudah cukup untuk mengambil keputusan dengan melakukan pengambilan keputusan perbandingan signifikansi to tail yang dihasilkan di analisis menggunakan SPSS dengan perbandingannya terhadap taraf signifikansi yang kita gunakan. Seperti itu. Jadi pada contoh kasus ini, hipotesis yang kita terima adalah hipotesis alternatifnya atau H1-nya diterima dengan otomatis H0-nya yang ditolak. Berarti hipotesis atau dugaan adanya perbedaan yang signifikan antara hasil belajar statistika sebelum dan sesudah menggunakan metode daring itu diterima, maka tidak adanya perbedaan itulah yang kita tolak. Dugaan H0-nya lah yang kita tolak dan H1 yang diterima. Jadi kurang lebih penggunaan uji pair sample t-test dengan SPSS itu sebenarnya sangat sederhana, tidak jauh beda dengan uji one sample t-test, yang membedakan hanya keterkaitan antara variabel seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, ya, saya rasa cukup sekian penjelasan saya terkait dengan uji pair sample t-test dengan SPSS. Nanti kita akan membahas uji-uji yang lain terkait dengan statistik parametrik. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.